Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewita, NPM 191210028, kelas akuntansi A1. Sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh presensi dan frekuensi belajar terhadap IPK mahasiswa. Yang pertama di sini ada Y yaitu IPK mahasiswa, X1 presensi dan X2 frekuensi. Di sini yang pertama yaitu Y-nya 2,3, X1-nya 5, X2-nya 3. Selanjutnya di sini ada X1 dikali Y. Di sini jumlahnya 11,5. Dari mana hasilnya? Dari X1-nya 5 dan Y-nya 2,3. Berarti 5 dikali 2,3 hasilnya 11,5. Begitupun cara mencari untuk selanjutnya sampai seterusnya. Selanjutnya di sini ada X2 dikali Y. Di sini hasilnya 6,9 dari mana? Dari X2-nya 3 dan Y-nya 2,3. Berarti 3 dikali 2,3 hasilnya 6,9. Begitupun cara untuk mencari sampai seterusnya. Selanjutnya di sini ada X1 kuadrat. Di sini 25 dari mana? Dari X1-nya 5. Berarti 5 dikuadratkan menjadi 25. Begitupun cara untuk mencari sampai seterusnya. Selanjutnya di sini ada X2 kuadrat, sama seperti tadi X1 kuadrat. Di sini hasilnya 9 dari mana? Dari X2-nya 3, berarti 3-nya dikuadratkan menjadi 9. Begitupun cara untuk mencari sampai seterusnya. Selanjutnya yang terakhir di sini ada X1 dikali X2. Di sini hasilnya 15 dari X1-nya 5 dan X2-nya 3. Berarti 5 dikali 3 hasilnya 15. Begitupun cara untuk mencari sampai seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di sini dari mana mendapatkan jumlahnya, yaitu jumlah atau sigma di sini, sigma Y di sini hasilnya 29 dari mana? Dari 2,3 di jumlah sampai ke angka 4, hasilnya 29. Selanjutnya di sini ada sigma X1, hasilnya 75 dari mana? Dari angka 5 dijumlahkan hingga angka 10, hasilnya 75. Selanjutnya di sini ada sigma X2. X2 di sini jumlahnya 40, sigma X2 40 dari angka 3 dijumlahkan hingga angka 6. Selanjutnya di sini ada sigma X1 dikali Y. Di sini hasilnya 225,5 dari 11,5 dijumlahkan hingga angka 40, hasilnya 225,5. Selanjutnya di sini ada sigma X2 dikali Y. Hasilnya 121,1 dari 26,9 dijumlahkan hingga angka 24, hasilnya 121,1. Sini selanjutnya ada sigma X1 kuadrat, hasilnya 589 dari angka 25 dijumlahkan hingga angka 100, hasilnya 589. Sigma di sini ada sigma X2 kuadrat, hasilnya 171 dari angka 9 dijumlahkan hingga angka 36, hasilnya 170. Selanjutnya ada sigma X1 dikali X2, hasilnya 314 dari angka 15 dijumlahkan hingga angka 60, hasilnya 314. Selanjutnya juga di sini ada kita diminta yang pertama kita diminta carilah koefisien B1, B2 dan A. Dan itu akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dela Aulia Aldi, NPM 191210021, Prodi Akuntansi kelas A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan untuk nilai A, B1 dan B2. Di sini nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari ketiga persamaan berikut. Untuk persamaan yang pertama, sini dirumuskan yaitu sigma Y sama dengan NA ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Untuk persamaan yang kedua, sini dirumuskan yaitu sigma X1Y
sama dengan A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 sigma X1 X2. Untuk persamaan yang ketiga, di sini dirumuskan yaitu sigma X2Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 X2 ditambah B2 sigma X2 pangkat 2. Baik, selanjutnya di sini yang pertama saya akan menggabungkan persamaan A, B, dan C. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini telah didapatkan jumlah sigma Y sini sama dengan 29, sigma X1 sama dengan 75, sigma X2 sama dengan 40, sigma X1Y sama dengan 225,5, sigma X2Y sama dengan 121,1, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 589. Sini sigma X2 dipangkatkan 2, pangkat 2 sama dengan 170. Sigma X1 X2-nya sama dengan 314. Kita masukkan ke dalam tiga persamaan ini, maka diperoleh persamaan yang pertama yaitu 29 sama dengan 10A ditambah 75B1 ditambah 40B2. Untuk persamaan yang kedua, 225,5 sama dengan 75A ditambah 589B1 ditambah 314B2. Untuk persamaan yang ketiga, 121,1 sama dengan 40A ditambah 314B1 ditambah 170B2. Selanjutnya yang kedua, di sini nilai koefisien regresi diperoleh dengan cara melakukan substitusi antar persamaan. Di sini saya akan mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini saya akan menghilangkan nilai A-nya. Maka di sini persamaan 1 saya kali dengan min 7,5. Maka didapatkan persamaan satunya yaitu min 217. Dari sini 29 dikali min 7,5 sama dengan min 75A dikurang 562,5 B1 dikurang 300 B2. Untuk persamaan 2, 225,5 sama dengan 75A ditambah 589 B1 dikurang 314 B2. Maka kedua persamaan ini saya jumlahkan, maka didapatkan persamaan 4-nya yaitu 8 sama dengan 0. Ini dari min 7A ditambah 75 sama dengan 0 ditambah 26,5 B1 ditambah 14 B2. Selanjutnya yang ketiga, menggabungkan persamaan 1 dan 3 dengan mengalihkan persamaan 1 dengan min 4,0. Di sini sama cara mensubstitusi di persamaan yang sebelumnya. Di sini saya mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 3. Di sini sama dengan yang tadi, saya akan menghilangkan nilai A-nya. Persamaan 1 saya kalikan dengan min 4,0, maka didapatkan min 116 sama dengan min 40A dikurang 300B1 dikurang 160B2. Persamaan 1 dan persamaan 3 saya jumlahkan, maka didapatkan persamaan 5-nya yaitu 5,1 sama dengan 0 ditambah 14B1 ditambah 10B2. Selanjutnya, yang keempat, untuk mendapatkan nilai B2-nya gabungkan persamaan 4 dan 5. Di sini saya kalikan persamaan 4 dengan min 14 dan persamaan 5 dengan 26,5. Maka didapatkan persamaannya hasilnya yaitu 23,15 ditambah 0 dari ini min 371B1 ditambah 370B2 sama dengan 0 di sini 69B2.
Di sini B2 sama dengan 23,15 dibagi dengan 69. Maka nilai B2-nya sama dengan 0,335. Selanjutnya, dari persamaan 6, maka nilai B2 yang telah kita dapat sebelumnya ini yaitu 0,335. Nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau persamaan 5. Di sini saya menggunakan persamaan 4. Di sini persamaan 4-nya 8 sama dengan 0 ditambah 26,5 B1 ditambah 14 B2. 8 sama dengan 0 ditambah 26,5 B1 ditambah 14 dikali dengan nilai B2-nya tadi 0,335. Sini 8 sama dengan 0 tambah 26,5 B1 ditambah dengan 4,697. Maka di sini 3,302 sama dengan 26,5 B1. B1 sama dengan 3,302 dibagi 26,5. Maka hasil nilai dari B1-nya yaitu atau sama dengan 0,125. Selanjutnya, yang keenam, setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2-nya telah diketahui, nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai B1 dan B2 ke dalam salah satu persamaan. Di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 29 sama dengan 10A ditambah 75B1 ditambah 40B2. 29 sama dengan 10A ditambah 75. Di sini nilai B1-nya sama dengan yang tadi telah kita cari bersama, yaitu 0,125 ditambah dengan 40 dikali dengan B2-nya tadi di sini 0,335. Maka di sini 29 sama dengan 10A ditambah 9,375 ditambah 13,4. 29 sama dengan 10A ditambah 22,775. 6,225 sama dengan 10A. A sama dengan 6,225 dibagi 10. Maka nilai dari A-nya sama dengan 0,6225. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rawati dengan NPM 19121033, kelas akuntansi A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi linear berganda. Setelah menemukan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2, persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A di sini yaitu 0,6225 ditambah D X1, D di sini yaitu 0,125 X1 ditambah D X2, D di sini yaitu 0,335 X2. Dari persamaan di atas diperoleh informasi bahwa apabila presensi naik sebesar Rp1.000, maka IPK mahasiswa akan naik sebesar 335. Yang C yaitu makna intercept. Makna intercept atau A di sini sama dengan 0,6225, yaitu menjelaskan bahwa jika presensi atau X1 dan frekuensi belajar atau X2 bernilai 0, maka jumlah IPK mahasiswa sebesar 0,6225. Yang D yaitu makna koefisien regresi B1 dan B2. B1 di sini sama dengan 0,125, menjelaskan bahwa jika presensi atau X1 sama dengan 1, maka IPK mahasiswa akan naik sebesar 0,125 dengan anggapan bahwa frekuensi atau X2 sama dengan 0 atau stabil. Begitupun dengan B2. B2 di sini sama dengan 0,335. Menjelaskan bahwa jika frekuensi belajar atau X2 sama dengan 1, maka IPK mahasiswa akan naik sebesar 0,335 dengan anggapan bahwa presensi atau X1 sama dengan 0 atau stabil. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.